Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita Perspektif Football Indonesia. Kali ini gue berdua doang sama Dimas karena Dito lagi ada urusan dan Duga juga lagi ada urusan. Jadi kita duo lagi kayak zaman-zaman dulu di Spotify ya di Spotify. Nah, itu lo yang belum pernah dengerin jangan ngomong-ngomong nih baru YouTube. Emang iya bener baru YouTube-nya bener. Bener. Dan kalau misalkan lu pada yang kemarin nyariin Dimas nih, Dimas baru balik banget tadi ya. Lu nyampe Jakarta jam berapa Dim tadi? Jam 4 sore. Jam 4 sore dan sekarang di jam 7-an, jam 8-an, respect sih kita ngetek lagi kan. Buat ngomongin Spurs yang baru juara tadi malam. Aduh, gue jujur nih, gue fans Chelsea, lo fans Arsenal. Gue akuin tadi malam tuh pertandingan yang dilema buat gue, Dim. Kenapa? Kok lu dilema? Gue dilema karena dilema gue di satu siapa, Dim? Gue nggak mau lihat tim London lain yang juara Eropa di selain Chelsea kan. Tapi di satu sisi teman-teman gue fans MU semua. Berisik, gue nggak mau dia berisik. Demi Allah, Dim, gue tuh pas lagi malam-malam tuh kayak hamin satu setengah jam setengah satu waktu Indonesia tuh gue lagi di kamar, gue mikir nentuin siapa ya starting keluar kan tuh. Gue udah Spurs deh, gue bilang gak apa-apa deh. Gue ngelihat ada tim lain yang juara, tim London lain juara Liga Eropa. Asal fans MU, maaf ya fans MU, tapi setidaknya hari ini dunia tentram sih. Dengan Anda tidak berisik. Ya paling gue digoreng-goreng dikit. Tapi mungkin pandangan gue terutama sebagai orang Indonesia pasti beda banget sama orang Kamsi London sono, karena gue banyak lihat video di Twitter tuh, banyak tuh akun-akun Chelsea atau enggak video-video tentang Chelsea itu ditanyain kan, lu pengennya siapa yang juara, MU atau Spurs? MU aja, gue gak peduli sama MU gitu kan. Tapi ya kembali lagi dia kan Kamsi yang mungkin rasa kedekatan sama kota London itu berasa, tapi kalau kita kan rasa kedekatan sama fans MU, jadi pandangannya beda. Karena real life-nya kita ya lebih dekatnya sama fans MU. Betul, dan akhirnya udah keluar nih MU si peringkat 16 itu gak dapat apa-apa, dan si peringkat 17 lah yang dapat UCL. Lu bayangin. Dapat UCL, dapat zona UCL. Gue sempat kebayangin gini Ki, kalau misalkan peringkat 16-17 ini tapi zona degradasi masih berjalan, itu seru banget. Wah iya sih. Ipswich sih katrok banget sih sama Leicester-nya. Lo bayangin lo punya Spurs itu 39 kalau nggak salah, MU baru 40 apa? Gue lupa ada di antara itu. Spurs 38, MU 39. Oh iya benar, Spurs 38, dan biasanya orang kalau selamat dari zona degradasi harus 40 poin ya. Dan lo bayangin ini ada dua tim yang belum 40 poin tapi dia udah save dari zona degradasi, artinya yang relegation battle itu emang buruk aja. Beruntung tuh Spurs sama yang pesaing lo tuh kayak Ipswich dan juga. Coba lu bayangin lu udah juara Europa League tapi lu harus berjuang dari degradasi. Wah tuh pecah. Itu lu bayangin sih. Dan kalau nggak nginget kayak zaman dulu Wigan ya, juara FA Cup tapi dia degradasi kan, dia di musim selanjutnya lo bayangin tuh main di Skybet Championship yang seminggu main 3 kali ditambah main Europa League. Sama kayak Birmingham 2011-12 kan juara Carling tuh. Dulu kan juara Carling masih ini Ki, langsung otomatis dapat juara Carling dulu tuh dapat gak sih? Dapat ke Europa League ya? Dapat Europa League. Kan sekarang ada UCL soalnya. Jadi turun menang FA Cup juga Europa League ya dulu. Makanya dulu si siapa namanya Birmingham turun kasta juga, degradasi juga, tapi dia juara apa sih Carling Cup? Carling Arsenal ya? Iya. 2011 lagi. 10-11. Jujur gue kalau ngomongin pertandingan nih Dim ya, di pertandingan tadi malam, gue ngerasa tuh bukan ya namanya juga final ya. Final itu kan biasanya pasti kan emang kedua tim sama main-main hati-hati ya. Pasti emang di mana-mana semifinal tuh lebih seru dibanding final. Jarang lah final tuh seru, jarang. Tapi gak seboring ini juga sih gue rasanya, jujur. Karena Spurs main defense yang kita tahu. Iya lah pasti. Postecoglou biasa kalau di Spurs mainnya wingback udah sampai ujung, pemainnya mau siapa, sekarang Spurs main defense. Dia kayaknya mau ini sih, mempraktekkan omongannya dia di musim kedua gue di setiap klub pasti gue ngasilin trofi. Respect. Laki-laki megang omongannya sendiri ya. Dia nurunin ego, nurunin idealisme dia untuk membuktikan omongannya dia. Betul, dan juga ya gue juga bisa memahami si posisinya Ens. Lo kan Son nggak main dari inti, nggak main dari starting 11. Si James Maddison sama Kulusevski juga nggak main kan. Iya betul. Dan artinya kan ada beberapa pemain kunci yang nggak bermain di saat itu, jadi ya masa lo masih main attacking. Iya betul. Masa ya tiba-tiba si Brennan Johnson suruh gocek kan bingung juga gitu. Jadi menurut gue ketika Es nurunin egonya di partai final kayak gini itu keren sih menurut gue. Dan buka puasa setelah 17 tahun ya.
17 tahun. Gue ingetnya Spurs basket 2014 ya. Eranya San Kawhi Leonard Antonio. sama nih Iya. tim Duncan terakhir kan. Tim Duncan sama ini nggak sih Parker? Gue lupa dong Parker masih ada pengen Tony 2014. Parker Kawhi Leonard masih muda. Nah sekarang Spurs sepak bola buka puasa. buka puasa. Ini 2008 berarti Carling juga di Robbie Keane, Jonathan Woodgate, Jermaine Defoe ya. Jermaine Defoe, Genas dan Aaron Lennon kanannya. Gue masih ingat. Robinson kipernya Robinson. itu. Itu siapa nih Carling ini? Chelsea kalau nggak salah ya. Final kan lawan Chelsea ya. Di Chelsea kan Chelsea. yang kalah. Dan ya tadi gue bilang gue pribadi dengan kemenangan Spurs ini layak sih. Gue bukan layak sih. Terutama Hong Min Son tuh layak banget buat dapetin trofi ini. Ya, gua sebagai fans Arsenal juga ya udah gua kayak yang gini sih sejujurnya ya. Ya udahlah kalau Spurs juara gak berisik ini fans Spurs di Indonesia. Iya, Mau berisik. benar, Semua benar. berisik gitu loh. Tapi walaupun ujung-ujungnya orang juga pasti kan Arsenal. gue ngerti. Cuma maksud gue ya udahlah gitu. Spurs juga bisa ngebanter tim gue juga karena ada dukungan tim lain maksud gue gitu loh. Nih, fans Chelsea tuh menurut gue di hari itu nggak terlalu seberat fans Arsenal ketika memilih antara MU atau Spurs gitu di tadi malam tuh karena MU rival di zamannya Arsene Wenger, Spurs rival sekota kan. Gua pas sebelum final gue pengennya MU juara. Cuman pas udah kick off tuh kan gue semalam di jalan tuh cuma nonton sampai golnya Luke Shaw doang terus tuh gue lanjut jalan lagi. Itu tuh gue akhirnya kayak gue pegang Spurs aja deh. Kalau Spurs juara soalnya nggak berisik. Iya benar. Gitu loh. Sorry ya maksudnya bukan gimana cuman emang realitanya kan MU fans terbesar kan. Betul. Gitu loh. Dan ternyata lebih banyak postingan teman-teman kita yang sedih dibandingnya senang. Not bad. Not ya. bad lah, not Gitu bad doang lah. ya. Walaupun gue juga dicengin cuman Iya, not bad kalau lah. nggak ada yang bisa misu. Iya. Temen kantor gue banyak juga kan fans MU kan ya udah, Oh, ya? mau nggak ngantuk datang ke kantor mau gimana kan, lesu. Terus juga selain Hong Min Son, yang gue perlu kasih kredit di match tadi malam itu Vicario ya. Vicario. Sama pemain Belanda di Mickey van de Ven yang ngelakuin satu clearance save gitu kan dari sundulnya Højlund. Sama Wah, ini keren sih. Sama kayaknya emang kutukannya Onana lebih kuat dibandingkan kodamnya Casemiro. Casemiro kan baru pertama kali kalah di final. Di Madrid kan juara mulu. Di Madrid juara UCL 5 kali. Masuk final di Eropa sama MU kalah. Onana 3 kali kalah di final UEL sama MU 2017. Kan dia masih main di Ajax tuh. Terus 2023 kalah sama City. Inter Milan. Kalah ikut Inggris semua lagi. Lucu banget sih itu. Tes jadi Onana. Nah, di situ dia. Iya makanya. Tapi ya berarti kan di sini kan kita tahu ya kalau misalkan Spurs ini akhirnya dapat trofi. Tapi gue pengen tahu nih Dim dari lu sendiri nih dari fans Arsenal deh. As a rival gimana ini Dim? Ya sebelumnya kan juga Spurs kan udah pernah tuh juara Europa League ya tahun 70-an. Cuma kan mereka kan paling nganggapnya kan ya itu udah duluan lah gitu. Cuman ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau misalkan Spurs ngangkat trofi walaupun tuh awalnya pilihannya berat ya tapi ya mau gimana lagi pilihannya cuma 2 kan nggak mungkin finalnya seri terus ada lek-lekan nggak mungkin ya mau nggak mau yang menang kalau nggak MU yang Spurs. Cuman yang tadi Rafki bilang di awal realita kehidupan kita lebih banyak fans MU kedekatannya dibandingkan fans Spurs cuma 1 orang temen gue. Kalau cuma 1 orang. Tapi dia update story terus. Update story ya 5 kali lah. Lo mute gitu, itu lo kagak lo mute lo. Enggak, temen gue soalnya dan dia ngepost Mickey van de Ven. Ya udah enggak apa-apa ya. Oh, Mickey van de Ven. Dan juga yang lagi rame itu kan tentang permainan Ruben Amorim ya. Itu gue inget banget startingnya dia itu 10 dari 11 pemain MU itu sama persis lawan Chelsea Dim. Kecuali si Lindelof yang main dalam Chelsea tadi main tuh Linioro. Sama bek kiri siapa sih itu? Tetap Luke Shaw. Yang depannya Luke Shaw kan dia 3-5. Dari Dorgu. Emang tau Dorgu ya? Dorgu, tetap sama. Makanya yang beda tuh cuma si Lindelof doang. Gue nonton full kan dia di melawan ya karena Chelsea pasti gue tonton itu kan match hidup dan mati ya buat zona UCL. Gue ngerasa MU itu selalu kenapa ya jagonya tuh 20 menit pertama terus loh Dim. Iya. Dan gue deg-degan pas lagi Chelsea lawan MU itu aja 20 menit pertama lancar banget passing tapi habis itu satu kesalahan passing udah. Sebenarnya gue kaget mereka error. Berani masang Mason Mount sih dibandingkan Bruno Fernandes di posisi 8 sih. Oh iya. Bruno Fernandes kan lebih turun ya ke posisi 6 ya. Sama Casemiro. Jadi double pivot gak sih? Dan ini sama persis yang dilakuin ketika dia lawan Chelsea. Casemiro di pairingnya sama Bruno Fernandes. Kenapa lu nggak Ugarte misalnya atau enggak ada Kobbie Mainoo juga kan di sana? Iya, Ugarte tuh. Orang mainnya ngotot banget. Iya, maksud gua gini loh.
Sorry banget ya Pak Amorim ya, Ens aja yang menjarah banget di final, dia main hati-hati. Iya. Udah lebih duetin. Ya gue paham sih, pastikan dia kan naruh Bruno di situ biar serangannya lebih lancar kan. Iya. Biar progresi bola kalau nggak alur serangan tuh ke depan ada yang gerakin gitu. Casemiro prime di Real Madrid. Ya Casemiro ya terakhir bagus di Milan Lyon kemarin lah. Yang remontada ini tuh. Terus juga tentang Ens Postecoglou nih Dim ya. Di musim ini sebenarnya dia pengen ada rumor pengen dipecat di tengah musim. Ya. Tapi Denny live siapa nama ownernya? Livy kan? Denny Livy. Denny Livy itu masih ngepercayain si Ens sampai akhir musim. Dan dia ngebawa sampai ke final dan ini mungkin pertarungannya dia dan hidup dan mati. Dan balik lagi tadi Dimas bilang Ens itu juga ngomong kalau gue emang gak pernah dapat 3 pertama gue. Di musim pertama gue gak dapat gelar. Tapi di musim kedua gue selalu dapet gelar dan itu dibuktiin. Sampai dia, ini kita lagi topiknya Ange, kebetulan ada fun fact di mana sebenarnya 2015, 10 tahun lalu, itu final Piala Asia ada Australia lawan Korea Selatan. Pelatih Australia kan Ange, Korea Selatan kan kaptennya Son. Oh iya. Australia juara Asia, istilahnya ngambil trofi dari Son. Dan sekarang ngasih trofi buat Son, keren sih. Keren, tapi bedanya di negara sama di klub aja ya. Dan gue juga ngeliat banyak postingan Harry Kane juga di story-nya seneng gitu kan. Dia pelatih Asia pertama nggak sih kayaknya juara kompetisi Eropa League? Gue nggak jatuhnya pelatih. Iya. Kayaknya seharusnya gitu ya, gue nggak tahu sih sebelum. Coba kalau kalian tahu boleh deh komen-komen. Ini kira-kira Ens pelatih Asia pertama yang mendapat trofi di Eropa. Gue baru inget soalnya Postecoglou kan kayak nama-nama Yunani ya. Iya, terus gue kan nama-nama Eropa aja gitu. Gue baru inget orang Australia. Dan juga gue ngeliat interviewnya yang sama Ferdinand ada Gareth Bale juga tuh ya Spursy. Iya kan, dia kan ada Son dulu kan tanya lo legend gak? Ya Gareth Bale senyum mukanya gue seenggaknya legend buat hari ini aja lah, gue seneng. Terus juga si Ens di wawancara, ya gue ngelakuin ini buat Son maksudnya layak banget buat dapetin hal ini, buat dapetin trofi ini ya. Gue rasa emang kayak kemenangan Argentina buat Messi gitu di dunia ini tuh emang pemain Spurs main buat Son karena ketika lagi peluit akhir bunyi, Son kan teriak banget tuh. Dia kayak benar terharu kan pemain Spurs pada nyamperin. Ini emang buat Son ini sih. Kayak angkat trofi, Spurs angkat trofi, Son angkat trofi dengan kondisi yang berbeda aja sih. Betul. Kayak udah pindah klub kan soalnya. Betul. Dan juga ada Ruben Amorim juga kan yang lagi jadi sorotan Manchester United. Bulan-bulanan peringkat 16 ya kan. Ini evaluasi apa nih dibuat? Minggu depan dia mau ke Malaysia, ASEAN All Star. Emang kayaknya fokus ASEAN All Star dibandingkan Europa League. Gue rasa sih gitu ya. Jadi Europa League dikorbanin yang penting fokus di ASEAN All Star feeling gue. Tuh lupa aja, tapi itu manajemen lo nyari duitnya lo bayangin Dim. Jadi dia tuh lawan Aston Villa nih Dim. Minggu besok kita main barengan. Nah beberapa hari kemudian itu pemainnya istirahat sebentar langsung dibawa ke Malaysia. Kecuali Bruno, Diogo Dalot sama beberapa pemainnya main UEFA Nations League. Yang kami UEFA Nations League itu mereka berangkat ke Malaysia sama Hong Kong. Kerja Rodi ya. Gila, gue bilang manajemen happy tuh kayaknya tuh dia kalau main gitu. Ini kan habis rukat 200 miliar gitu kan di sama Adidas kena denda. Oh iya, dia 10 juta pound sterling kan? Ya, itu farming lagi dong di ASEAN. Dan juga MU kehilangan gue rasa ratusan juta pound sterling gak sih nggak masuk Champions kan tuh buat PT kok itu aja udah PT kok triliun maksud gua. Iya, dan juga belum lagi ternyata tadi gue baru lihat dari skor Indonesia ternyata tuh MU juga punya utang miliar pound sterling gitu. Iya. Yang harus 21 triliun lah utangnya dia. Dan 200 karyawan di PHK. Ya, dan ternyata lu kan yang rame kan ketika dia ngangkat tiket buat datang ke final itu kan. Dan digayain sama Amorim kan digayain 30 orang. Dan itu nggak efek juga. Menurut lu ini evaluasi besar-besaran apa nih? Sebelum evaluasi, gue mau nanya dulu nih, emang lu pernah terpikirkan peringkat 16 ada di MU? Seumur hidup lu? Sorry banget ya. Gua pernah masuk Chelsea ke zaman ke-8. Itu Jose Mourinho jilid 2 pernah peringkat 17. Oh iya. Tapi di akhir musim kita tuh peringkat 10 Dim. Oh iya gitu. Gak pernah peringkat 16 17 tuh gak pernah. Waktu itu puncaknya kalau salah sempat kalah sama West Brom. Iya, sama West Brom. Terus kita kalah sama Leicester juga waktu itu tuh yang Riyad Mahrez golnya bagus. Itu kan Jose Mourinho jilid 2 yang abis dapet trofi 15-16 Iya, Leicester juara tuh. Itu Chelsea tuh sempat peringkat 17 tuh Dim. Gak lama Mourinho dipecat diganti Gus Hiddink. Chelsea naik sampai ke peringkat 10. Gue inget soalnya waktu SMA kan gue sama masih gue cengin di sekolah. Yang gue bingung ini perasaan fans gue ngeliat MU peringkat 16 itu gue aneh sih Dim. Iyalah. Tapi kalau menurut gue emang pemainnya busuk sih. Sebusuk itu. Emang kayaknya sepak bola downgrade sih gue rasa karena lu lihat sorry banget Diogo Dalot bisa starter, Garnacho bisa starter di MU udah aneh menurut gue. Selevel MU pemainnya kayak gitu starternya itu
Gue gak pernah nemu. Dan gimana ya, mungkin pada akhirnya di final kemarin tuh Bruno Fernandes main jelek banget. Iya. Jelek banget, banyak salah passing, tapi kayak gimana beban dia udah berat banget. Satu-satunya pemain yang layak dapat apresiasi musim ini cuma Bruno, tapi sayangnya gue rasa di juga Barcelona Bruno jadi jelek. satu-satunya pemain yang layak buat dijual dengan harga 80 juta ke atas. Iyalah, ya menurut misalkan gue. Real Madrid ini lagi nyari gelandang apa buat Chelsea pernah nawar dengan kan kemarin 70 juta apa? Iya, dia pernah nawar. 70 juta. Dulu dapat bel tuh. Untung ditolak sih. Iya. Enggak, dulu dapat bel tuh segitu. Iya, dapat bel. Worth it tuh. Terus juga yang gue bingung nih Dim ya, si Ruben Amorim ini dia tuh dipasrah Dim, dia tuh ngomong dia kalau lo direksi lo mau pecat gue, tapi kalau pecat gue kasih gue kepercayaan penuh. Ya kayak gue nggak akan mundur intinya gitu, kalau mau pecat aja, cuman gue sih nggak akan mundur. Ya tapi kan kayak kita juga bingung ya, kita kan nggak sejaman Sir Alex lah, betapa superiornya Fergie atau enggak pas Sir Alex itu kan ada Moyes, Van Gaal dan lain tapi 16 nggak sih? 16 kayaknya kurang banget sih buat MU, kurang banget. Siapa yang pemain tolol yang betul? Gimana ya, gue mau nyalain Onana. Tapi gol itu emang gol lawan Spurs itu bola bisa ditepis, dia bisa di-save banget, Dim. Gua pelan. Sebenarnya Ya gue nggak tahu itu gol Brennan Johnson atau on goal Luxiao ya. Tapi itu kan boleh pelan banget, Dim. Dan itu near post lo ke ya out of position lagi, dia. Dan gue misalnya mau nyalain pemain MU paling tolol, kayaknya soalnya mayoritas soalnya bingung. Jadi mau nyalain siapa ya, bingung mayoritas soalnya. Kayak perlu di-pelayanin cuma Bruno doang yang layak. Gue waktu itu tapi ini obrolan off sih, gue pernah bilang waktu itu, kayaknya kalau misalkan modelan MU ini model-model kayak Luxio, Dalo, siapa? Garnacho, si Maguire, itu gua cut semua itu. Iya. Yang layak tuh menurut gue cuma Diallo, Yoro karena masih muda juga ya, baru musim pertama juga. Ya. Terus siapa namanya? Gue lupa. Mount menurut gue masih bagus. Iya, dia mau nge-press Mount. Ini orang banyak yang bilang gini, Zirkzee better than Højlund. Iya, karena Højlund jelek banget dan paling penting cuma Zirkzee. Iya. Jadi katanya Zirkzee paling bagus. Sebenarnya Højlund tuh musim lalu bagus loh. Bagus di Eropa gacor tuh dia. Gacor dia. Dan Zirkzee ya di Bologna itu kan sama di ini sistemnya beda kan, makanya gue bingung. Sistemnya. Lu berziksi, lu tau fungsi Zirkzee gak sih? Iya. Kayak gimana gue bingung tuh. Itu. Makanya gue pas Zirkzee ke MU sebenarnya atau enggak malah kayak De Ligt De Ligt terus Zirkzee terus dan yang kemarin dibeli sama MU tuh gue bingung tuh antara pembelian yang ngasal atau emang yang penting Belanda kali. Iya, Erik ten Hag kan pengen bikin ini kan reunian sama ya tadi lu bilang ya lu tau fungsinya ini pemain buat apa sih gitu loh maksud gue. Kayak De Ligt aja udah ya elah itu udah ke pinggir banget tuh di Munchen sama Erik Dier kalah gitu loh, masih lu tampung gitu loh. Dan juga kita balik ke Spurs dulu ya. Iya. Gue mau kasih selamat dulu buat fans Spurs di luar sana yang akhirnya lo ngerasain trofi ya, biarpun semoga ada ya di komen-komen respect buat fans Spurs. Yeah. Gue mau ngapresiasi buat Ens yang bisa ngematiin apa ya agresivitas MU dari sayapnya sih, dia benar-benar deep, high defensive deep, jadi pemain MU kelimpungan gitu di mau nyerang kayak gimana ya. Gue akuin MU tuh kalau build up bagus kalau counter attack doang, tapi kalau ketika dia udah ngebongkar, nah itu terbingungnya MU tuh. Dan Romeo sama Van de Ven juga solid banget. Gue harus lakuin apalagi Van de Ven ya. Van de Ven, kemarin ini kan Guardians of the Line kan? Dan lo bayangin dia punya kecepatan dan dia bisa apa ya? Bisa jaga garis teritori kotak penaltinya sendiri. Ya. Bisoma juga mainnya bagus. Banyak lah pemain Spurs lah ya. Dan bagus lah. Gua objektif aja ya. Maksudnya emang mainnya bagus sih main Spurs. Ya berarti menurut lo masih layak dipertahanin deh nih. Wah iya. Kalau Ruben Amorim? Sebenarnya sistemnya mendingan dibandingkan Ten Hag. Jujur-jujuran aja gua. Menurut gua. Apa karena karakter pemainnya nggak? Nah itu. Di apesnya Amorim dia masuk ke MU ketika udah Ten Hag jor-joran. Nah jadi mau nggak mau pakai yang ada. Harusnya nih Amorim tuh masuk on the spot nih, dia mengambil job paling berbahaya di dunia. Ngambil MU di tengah musim, gila loh. Tinggalin Sportingnya juara. Lisbon kan juara. Benar, Lisbon juara. Maksudnya biasanya gini kan, Dim. Biasanya orang kerja pelatih kan maunya di awal musim. Dia kan ada pre-season, ada apa. Dia bisa ngotak-ngatik kan nih yang mana yang harus gue buang, yang mana harus gue kirim. Karena Chelsea pun ketika mencat si Graham Potter pun, Pochettino kan juga Frank Lampard dulu kan. Iya, caretaker kan. Caretaker dulu dan baru akhirnya si yang masuk tuh si Enzo Maresca karena biar enak di awal musim gitu. Karena caretaker itu bulan madu bentar. Iya, biasanya di Matteo. Juara Liga Champions sama FA Cup kan juara double winner. Udah habis itu udah. Betul. Lo ada komentar lagi nggak nih buat pertandingan ini? Nggak ada sih, gue kalau untuk pertandingan ini ya Spurs satuan target ya.
jadi gol. Oh iya itu disorot juga tuh Dim. Satu on target jadi gol dan MU nge-shoot doang banyak. nge-shoot doang banyak gitu. Tapi ya antara belum rezeki emang pemainnya nggak bisa nerapin taktik pelatih aja sih. Tapi progresnya menurut gua dia di bawah Amorim better. Gue juga setuju. Dan Ten Hag. Dan gue juga mau ngucapin ini sih buat si siapa namanya James Madison sama Kulusevski ya, biarpun dia nggak main tapi dia senang banget sih. Oh iyalah dia. Langsung turun kayak apalagi James Madison yang mungkin di satu sisi disedih kali ya karena kan Leicester degradasi juga kan. Tapi dia ngebuktiin kalau misalkan dia tuh bukan kan banyak bilang dia overrated ya. Yeah. Banyak banget tapi ya sengaja dengan gelar ini dia bilang kalau lo bilang gue overrated, pemain Inggris lainnya yang gak dapet gelar lo mau sebut apa? Iya kan lo bisa ngomong kayak gitu lah. Kalau di basketnya Tyrese Haliburton juga tuh overrated tapi dia makin bagus. Kita geser kan dia ke yang lagi panas juga masih di Premier League juga sama zona UCL tapi kita ngomongin. Ini lagi perebutan buat zona UCL. Gue thank you banget nih buat Mikel Arteta dan Arsenal yang ngalahin Newcastle kemarin ya. Declan Rice akhirnya selamat. Lagi-lagi dia jadi aktor. Akhirnya ngebuat jadi peringkat kemarin kan berarti City itu melawan Bournemouth kan. Iya. City jadi poin City itu 68, di peringkat 3 Newcastle itu 66, poinnya Chelsea 66, Aston Villa 66, Nottingham Forest 65. Jadi di game week terakhir Nottingham Forest bakal lawan Chelsea, MU bakal lawan Aston Villa, Newcastle ini bakal lawan Everton main di kandangnya Newcastle. Iya. Ini banyak banget apa ya kayak orang-orang tuh yang bingung nih siapa yang bakal aku sih. Gue jujur gue udah kasih Dim. Tapi gue yakin gue nggak tahu nih fans Chelsea. Kalau gue sih pengennya lu menang Nottingham Forest. Misalkan disuruh pilihan nih Nottingham Forest sama Real Betis, disuruh pilih mana gimana gitu kan. Gue mendingan menang Nottingham Forest deh, gak apa-apa deh kalau Betis Dim. Gak apa-apa gue gak juara UEC Piala Bellon itu tapi masuk zona UCL gue gak apa-apa. Gue gak tau kalau fans Chelsea lu gimana. Tapi kalau sendiri gimana Dim? Di antara Newcastle, Chelsea, Aston Villa sama Nottingham menurut lu mana nih? Karena masih ada 2 tiket nih. Ya Arsenal sama Liverpool udah pasti ya, City juga udah pasti lah. Terakhir Fulham dia. Gue kalau untuk ini gue pengennya ini sih Chelsea sama Newcastle sih untuk bisa ke UCL ya. Karena kan jatah kita ada berapa sih? 5 tim ya. 5 tim terus poinnya nih benar-benar di last match berarti Aston Villa sama Forest kan harus benar-benar gugur ya. Karena bedanya tipis banget nih, tumben banget nih. Sama poinnya. Gitu, jadi gue prefer untuk Chelsea sama Newcastle sih. Gue untuk kalau nggak Chelsea sama Aston Villa sih gue. Pengennya untuk masuk UCL. Kenapa? Soalnya nih sebelum kita ke topik selanjutnya, karena Aston Villa bisa ngebuktiin sampai sejauh itu di UCL menurut gue. Dan banyak keren juga lawan PSG ya. Iya. Gak mau kalah. Gue juga berharap banget ya Allah. Gue jujur gue gugup sih Dim menjelang hari Minggu besok nih. Sumpah gue gugup banget. Karena mainnya di kandang Forest. Oh iya, benar. Itu yang bikin gue takut. Dan kemarin gue dengar kabar katanya Isak cedera gue tapi nggak tahu karena Arsenal dia nggak main kan. Iya. Gue nggak tahu nih apakah dia bakal main besok lawan Everton. Tapi gue berharap banget ya Allah semoga Everton, Manchester United yang kemarin habis kalah bisa ngalahin Aston Villa deh. Amin banget itu. Semoga Chelsea minimal banget seri. Terus Aston Villa-nya menang sama Everton-nya menang. Amin banget. Terus nih kita yang lagi seru juga nih Dim ya. Ada perebutan juara nih Dim di Serie A. Inter lawan Como, Napoli lawan Cagliari ya. Gue sebenarnya jadi yang bingung tuh jadi Inzaghi sebenarnya sih. Dia tuh sebenarnya pengen lepas Dim. Pasca dia mengalahin Barcelona itu ada 1 match kan. Itu dia tuh udah ngelepas dulu masang full lapis kedua tuh Korea main, Teremi main full lapis kedua. Doi menang 1-0. Napoli seri. Jadi 1 poin kan. Jadi si Inzaghi bilang apa gue all out besok lawan kan ini Como ya, tapi Como juga lagi bagus banget sekarang di tangan Fabregas. Gua koreksi kalau gue salah ya. Jadi gini Dim, kalau teman-teman kalau gue salah koreksi, gue sempat baca di Twitter. Jadi kalau andaikan nih skemanya Napoli kalah, Inter seri, poin kan sama. Iya. Nggak bakal main agregat gol atau head-to-head, tapi bakal main playoff main di Olimpico Roma. Oh iya ada playoff juara. Jadi juaranya ditentuin di 1 pertandingan. Gue berharap kayak gitu sih. Kalau emang itu beneran ya itu seru banget. Gue berharap kayak gitu. Nah tapi di satu sisi gue nggak tahu itu pertandingan itu bakal digelar sebelum lawan PSG kah atau sesudah. Tapi kalau sesudah PSG, wah jadi lebih matang sih, jauh lebih matang. Iya jauh lebih matang. Dan gue sih berharapnya playoff ini biar seru banget ya. Iya seru lah. Gue pengen tadi seseru itu lagi karena kan Napoli sekarang kan coba 1 poin ya sama Inter ya. Udah gitu Conte ini musim pertama kan ya di Napoli. Musim pertama di Napoli dan Conte kan lo tahu Ramadhani di musim pertama gimana ya. Betul, juara di Chelsea juara.
Di Spurs tuh, oh enggak, di Spurs udah dapet Di Inter juara. Dan gue respectnya sama si Napoli ini dikira ke Farad loh. Ya, santai aja. Karena Dan bisa Lukaku yang penting. sama ini Dim, Scott McTominay. Kemarin sempat dibikin ini ya, karikatur di kota Naples ya, di Naples. Naples dibikinin gambar gede banget nih Scott McTominay, keren. Dia golnya termasuk salah satu yang tertinggi di mana sepanjang karirnya dia gitu. Tapi kalau lo sendiri pengen sampai dia juara dia? Jujur-jujuran sih kalau gue pengen Inter sih juara. Kenapa? Inter. Soalnya Inter gue emang ngikutin Inter, jadi ya gue prefer untuk Inter yang juara sih. Karena dibandingkan Napoli gue malas sama Conte sekarang. Basic kalau juara. Iya. Males gue. tapi gue malah balik, gue pengen Napoli karena Napoli. gue pengen ngeliat ada satu pelatih yang berhasil juara di banyak klub gitu. Misalnya dia kan Conte pernah juara di Juventus. Oh iya, pernah di Inter. Inter. Dia udah buat banyak CV-nya aja gitu Conte. Oke, tadi kita udah bahas Liga Eropa ya, dari mulai review UEL udah tadi ya, Konrad Bospurs. Terus juga kita juga udah ngebahas singkat tadi zona UCL dan zona UCL Liga Inggris. Yang tadi gue pribadi juga Chelsea gue udah deg-degan banget. Dan Serie A yang benar-benar lagi battle of title. Betul, tapi kita sepakat pengennya playoff ya Dina. Playoff sih seru sih. Dan sekarang bukan perspektif Indonesia namanya kalau kita nggak bahas update tentang diaspora atau nggak timnas Indonesia. Kita pulang kampung dulu guys. Betul. Ini lah lagi rame Garuda Calling 32 pemain. Iya. Berarti ntar bakalan dikerucutin lagi kan sampai 25 ya? Sampai 23. Oh segituan, berarti ada 8 sampai 9 pemain yang bakal dicoret. Di-cut. Itu banyak juga tuh nama-nama oke tuh ya, maksudnya kayak di kiper ada Reza Arya Tama. itu PSM tuh. PSM, terus juga ada Stefano Lillipali yang masuk lagi ya. Lillipali kembali. Setelah kayaknya terakhir eranya SD masuk gak ya? Karena kan gue ingatnya dia tuh Luis Mia tuh. Iya, Lillipali masih masuk sih 2022 lawan Burundi kalau nggak salah lawan Oh, dia masih masuk ya. Masih main, dia asis kan ke golnya Yakob Sayuri. Terus Sayori bersaudara juga masuk. Yakob Yance ya. Biasanya kan salah satu doang kan. Iya. Sekarang dua-duanya masuk. Banyak juga nama-nama lainnya gitu masuk kan ada. Terus ada ini juga. Gue senang sih Dim, tapi Asnawi Arhan masuk karena menurut gue dia layak sih buat dapet. Iya. Karena Asnawi performanya di Port juga bagus dan juga Arhan ternyata 15 kali main 4 kali ngasih assist. Dan Arhan ini ya belum terkalahkan di Bangkok United. Di Bangkok United. Bangkok United itu runner up ya seperti itu. Torres kan tuh. Dan Sen Petinama rumornya katanya mau ke Buriram ya? Iya. 90% ya. Tinggal tes medis doang katanya. Dan Buriram yang udah juara Asian Champions kemarin tuh Asian Club Championship. Iya betul. Dan Sen Patinama ke sono ya good luck lah buat Sen yang bakal main di Thailand nanti. Lu sendiri gimana di Garuda Calling kan tuh kan ada banyak-banyak yang namanya Elkan Balgot, Cyrus Margona yang gak dipanggil. Gue sebenernya unexpected juga sih. Cyrus juga gue kaget sih gak dipanggil. Si Palermo kalah gak sih? Kalah kan kemarin di. Oh berarti udah bisa main ya tuh si. Lu udah bisa ke Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak maksud gue karena ya lagi di Palermo juga pinjaman doang. Iya, enggak maksud gue misalkan dia main, Palermo masih menang kan. Oh iya. Kemungkinan England nggak main lawan China kan, karena kan si Martin Pas kena akumulasi. Marceng juga kena akumulasi, makanya mungkin opsinya Stefano ya. Iya, Fano. Terus juga katanya ini juga di mau main compact di tengah. Gue sempet lihat baca. Jadi depan orang bangun sama si oleh Romani, tapi tiga gelandangnya sama. Biasanya cuma dua. Orang bangun udah panggil kan, sakit dia. Sorry, misalkan Oli sama siapa gitu, tapi tiga gelandang box to box tuh jadi bisa ada Joy Pelupesi, Tom Hai, satu lagi misalkan sama Ivar. Mau dicoba semuanya. Bagus loh maksud gue kalau misalkan ada Vano kan enak ya, jadi ada pemain nomor 10 juga ya. Buat penopangnya Oleh sih gue rasa kalau ada Vano. Tapi Elkan Balgot nggak dipanggil. Kaget sih karena Elkan Balgot dari Bali ya, kemarin sempat di Bali. Terakhir tadi sore pas gue ke Jakarta lagi di Sensi. Lagi di Sensi Elkan Balgot. Ya gue banyak pertimbangan, maksudnya banyak pertanyaan juga sih kenapa Elkan Balgot gak dipanggil. Karena Elkan Balgot gue nggak tahu sih, di episode sebelumnya pernah ngomong kalau walaupun gue udah selesai di klub tapi masa depan gue belum jelas di klub di gimana nih gitu loh. Kan di Ipswich kan kontraknya habis. Iya. Dan ada mau opsional, Ipswich mau perpanjang kontrak Elkan sampai tahun depan. Betul. Sampai 2026 berarti. Tapi masa depannya di klub belum jelas. Kalau emang Elkannya mau fokus di klub ya monggo sih, kalau gue nggak ada masalah karena emang baik lagi prioritasnya adalah klub. Tapi kalau misalkan emang Elkan mau coba untuk bisa kembali ke timnas ya dengan senang hati gitu. Maksudnya pasti kan karena banyak banget kemarin tuh bertebaran rumor, makanya kita nggak update tentang Elkan ya. Kemarin tuh bukannya nggak mau update tentang Elkan, tapi
Masih siur soalnya. Simpang siur kan, kita nggak berani juga gitu loh. Karena ya emang ya kan di Indonesia. Cuma maksud gue kan belum tentu dipanggil timnas gitu loh. Karena dia juga hitungannya free agent nih nanti nih. Iya, gitu. Tanpa klub nanti kita juga nggak tahu masa depannya akan gimana karena di Ipswich kontraknya habis tanggal 30 Juni. Syukur-syukur kalau Ipswich nyalain opsionalnya itu gitu loh. Dan juga kalau saya tuh sebenarnya tuh udah di Pantau udah langsung ke Kosovo kok. Udah disumpah belum sih? Udah lama, udah setahun lalu lah. Ya makanya gue juga sangat disayangin sih Cyrus sih nggak dipanggil, gue juga nggak tahu apa alasannya ya. Soalnya kalau Cyrus kan dia tipikal kiper ini ya, kiper modern banget ya. Dia passing akuratnya bagus lagi, dia di atas rata-rata itu, build up-nya bagus banget. Gitu dan dia save percentage-nya itu 84% kalau nggak salah. 2,5 musim ya. Dan yang lagi rame juga ketika ngomongin squadnya keluar, banyak orang bertanya-tanya, kok nggak ada pemain Persib Bandung di dalam apa? Oh iya. Habis juara kan. Ya gue juga gimana ya guys Bobotoh, karena ada beberapa nama sih menarik sih menurut gue, ada si Beckham Putra tuh kan, terus juga ada yang lagi banyak orang ngomong itu ada Malis juga. Yeah. Pemain tengahnya tuh back kiri siapa Edo kalau nggak salah. Sorry Bobo Edo kalau nggak salah benar. Dan juga bisa itu katanya dulu main di Rans inget gue soalnya. Nah, makanya orang tuh banyak nanya, sebenarnya itu kan posisi kan ada kan, Beckham posisinya ada di timnas, maksudnya role yang dimainkan tuh bisa, Adam Malis bisa banget. Apalagi Adam Malis di zaman pelatih sebelumnya di zaman STK kan sering pernah beberapa kali dipanggil juga kan. Iya betul. Nah, tapi kalau menurut gua ini masalah preferensi pelatih aja sih sebenarnya. Iya, dan gue ingat kok soalnya zaman Luis Enrique dulu tuh pas ngelatih Spanyol pernah pemain Madrid nggak dipanggil sama sekali. Gue lupa Euro 2020 apa Piala 2018 gitu. Itu kan pemain Madrid tuh. Padahal Madrid habis berjaya kan. Oh iya. Ya ini memang masalah preferensi pelatih aja sebenarnya. Tapi menurut gue Beckham dan Adam Lallana layak ya. Layak. Gue lebih ke Beckham putranya sih sayang aja menurut gue. Beckham Putra tuh menurut gue salah satu ini ya, salah satu di sayap kan ya? Sayap. Dia tuh kalau misalkan di pasir tuh sering dijadiin kanan. Iya, makanya menurut gue untuk di sayap kayaknya bisa diisi oleh Beckham Putra sih. Iya, apalagi ditambah kalau kita tahu ada orang bangun lagi nggak main, Martial juga kena suspend. Dia tuh bisa jadi salah satu opsi lah harusnya. Gue juga nggak tahu alasannya kenapa sih. Gue nggak berani sih soalnya ngeritik ini pemain yang nggak dapat menit bermain di klub. Tetap dipanggil. Tapi YTT aja ya guys. Soalnya kan di posisi itu ada juga tuh yang dipanggil. Terus juga kabar menyedihkan sih Dim sebenarnya Dim. Kabar menyedihkan. Kenapa tuh? Sandy Walsh. Oh iya. Messi Hilgers, Kevin Dix itu kan cedera kan. Kevin Dix kayak baru tadi update. Sorry, sebelum kita masuk ke update cederanya, gue mau bahas Messi Hilgers lagi banyak dikritik sama publik Belanda yang bilang katanya semenjak jadi WNI, Messi Hilgers semuanya menurun. Terutama pas kemarin lagi lawan Ajax di game week yang terakhir tuh dia bikin salah satu kesalahan yang bikin Ajax menang 2-0 ya biar untung PSV menang juga ya. Iya. PSV yang juara karena sekali ngambil kemarin sih permasalahannya Messi tuh sekali ngambil akhirnya jadi pelanggaran dan berbuah gol. Sebenarnya kalau gue jadi Messi, gue kemarin baca juga tuh di Oost-Tribune di media Belanda itu kemarin itu ngomong sebenarnya yang underperform tuh nggak cuma Messi, semuanya gitu loh. Messi underperform benar. Sorry Dim, dia peringkat berapa sih Dim? 5. Peringkat 5. Playoff WCL. Oh iya dia peringkat lawan ini ya. Sorry peringkat 6. Lawan Kelvin Verdong ya? Lawan Kelvin Verdong. Apa nama timnya? NEC. Iya NEC. Dan apa namanya? Gua rasa kalau satu musim ini kalau ngomongin underperform karena Twente tuh musim lalu peringkat 3. Jadi wajar kalau misalkan banyak kritikan. Ya karena dia kan main di UEL kan lawan MU. Iya, lawan MU. Jadi gua rasa kalau misalkan untuk underperform semuanya underperform sih. Tapi Messi juga underperform di lawan Ajax karena kemarin kayak sekali ngambil terus beberapa kali salah passing. Kayak gitu. Tapi kalau untuk bawa WNI atau timnas Indonesia menurut gua nggak ada ngaruhnya. Dan juga nanti mungkin kita bakal ngomongin rumor Messi juga kan, tapi next episode kan dia mau dibeli PSG atau enggak Feyenoord kan. Feyenoord. Kalau enggak ya paling klub Italia ya banyak sih dia laku. Iya laku. Dia juga nanti mungkin next episode kali karena kan musim selesai kita jadi bisa ngomongin jendela transfer kan. Betul. Baru kita masuk ke top yang kedua nih Dim, pemain kita ada cedera nih Dim. Pemain belakang lagi mayoritas. Kevin Dix udah mulai latihan kecil-kecil lah, semoga aja bisa. Sandy Walsh baru kemarin cedera. Apa ankle sih, salah tumpuan tuh geri banget gue kalau salah tumpuan gitu. Messi kemarin update tuh terakhir hamstring sama tegang ininya dia, pahanya dia. Tapi mereka semua maksudnya pas dipanggil ya udah bisa aja memenuhi panggilan gue sih. Cuman kayaknya apes preparation aja sih menurut gue buat timnas, karena di saat lagi butuh satu poin terakhir menuju round 4 ada aja gitu kendalanya gitu yang cedera lah apa segala macam. Ya semoga aja recovery bisa cepat ya. Iya. Ini mumpung masih ada waktu berapa lama nih berarti ya sekitar 2 mingguan. 2 mingguan lah. Semoga bisa recovery terutama buat
Ntar malam kan Twente kan main playoff nih lawan timnya Calvin Verdong. Dia kan dirumorin nggak main. Makanya gue harap, jujur aja gue berharap mendingan dia fokus recovery aja dulu. Recovery aja udah. Terus Nathan dipertahanin tim sama Swansea dan dia tuh katanya bakal dapat jaminan bermain. Yang padahal ya kita tahu ya, maaf ya fans Nathan, maksudnya kan ini bukan kata gua cuma mau lagi ngomongin PT Kluivert aja. Maksudnya kadang-kadang dia kan bilang kan bakal milih pemain berdasarkan bermain di klub. Nah, ya udah kan kita kan maksudnya mempertanyakan omongan ini gitu loh. Tapi kenapa Nathan? Apalagi starting pas lagi lawan Australia, betul. Sorry, bener emang Nathan main di U21 gitu. Ngerti gua main di U21, tapi main di U21-nya Swansea itu nggak seintensif kayak Hubner. Iya. Kalau Hubner dia udah kapten, jelas maksud gua gitu, menit bermainnya pasti banyak gitu. Tapi kalau misalkan Nathan itu kemarin terakhir tuh kalau nggak salah di U21 tuh main cuma 40 menit apa Nathan. Jadi gua agak worry aja sebenarnya sama pemain-pemain kayak Nathan, Strike jarang dapat bermain di klub, bahkan Strike sampai detik terakhir dia nggak masuk DSP loh. Gue nggak tahu tuh alasannya apa, gue lupa antara masuk DSP apa emang dia nggak dimainin aja gitu. Cuman terakhir kali Nathan Strike main itu cuma 3 menit musim ini. Sorry, tahun ini 2025 ini. Gitu kan, maksud gue worry banget. Sebenarnya gini, mungkin fans kakak-kakak fans Nathan di luar sana, kenapa kita mengkhawatirkan? Karena kalau misalkan ada namanya match fitness. Iya. Jadi lo kayak kesiapan fisik lo buat bertanding. Dan ada mentality hold. Mentality hold itu adalah bagaimana lo untuk menghadapi pertandingan tersebut secara mental. Ibarat kata gini deh, mobil yang sering jalan, ya sama mobil yang nggak pernah dipanasin, nggak pernah dipanin, tapi kan optimal ketika lagi perjalanan beda. Lu bawa boot deh tuh. Nah, kan beda pasti kan rasanya kan gitu. Dan apa namanya, sebenarnya emang kamu kenapa sih bermain harus banget? Ya harus. Harus banget malah. Harus banget. Terus juga ya tuh Nathan, buset tuh mas tetap berharap ya Nathan bisa dapat. Bertahan, cuma nggak tahu dapat menit bermain apa. Nggak, kalau gue pengen dia ini sih di loan aja lah. Main ke Elkan Balgut ke Skybet League One juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, lu lihat Elkan tuh di Ipswich bener-bener kayak apa namanya, jarang banget dapat tempat utama. Walaupun Ipswich waktu itu di Championship ya. Elkan tuh di loannya sabar. Dia ke Blackpool sama Blackpool mana dia? Dia tuh kayak satu-satunya pemain deh di sejauh ini yang pernah main di kasta kelima, keempat, ketiga sama Championship. Belum ada Premier League nih. Amin. Makanya gue sih pengen kayak Elkan aja, jadi lu di loan, lu request aja, pasti kan bisa request transfer kan, main kan ke agent kah atau ke klub. Lu request aja ke League One. League tuh nggak masalah kok, Elkan dari situ juga kok. Iya, gue juga berharap kayak itu. Karena menurut gue itu salah satu, apalagi League One ya, itu kan main padat banget kan. Itu salah satu buat match fitness atau enggak lu buat mendapat pembelajaran tentang taktik. Yang gue sih berharap ya kalau misalnya di situ tuh fisikalnya sih jadi lebih bagus. Untuk yang belum tahu, League One itu 46 pertandingan. Itu yang udah pasti orang banyak tahu. Kedua, League One itu ada kompetisi yang khusus buat League One sama League 2 doang. Betul. Namanya St. Johnston Trophy, gue nggak tahu salah namanya apa, Motors Trophy apa gitu. Itu Bristol Motors Trophy. Jadi makanya tadi Rafki bilang itu tuh naikin match fitness banget, karena itu bakal ngaruh banget untuk si pemain. Dan kalau di Championship itu soalnya nggak ada kan, dia langsung Carabao kan gitu. Tapi belum Carabao di itu, belum FA Cup, apalagi kebanyakan klub League One dan klub League 2 itu kebanyakan mulai FA Cup itu dari kualifikasi pertama bahkan kualifikasi pertama itu bisa mainnya September atau Oktober. Tuh di FA Cup ya. Jadi menurut gue, kalau gue jadi Nathan ya gue request transfer. Bener, gue nggak apa-apa sih kalau League One misalkan kayak siapa dia misalkan League One di Blackpool, misalkan Blackpool, Wigan gitu. KPR juga kan? KPR gitu. Nggak apa-apa lah. Nggak masalah gue, yang penting menit bermain itu penting. Betul. Dan juga Marceng mau ke Belanda nih Dim. Kemarin kena Breda kalau nggak salah ke loan ya kayaknya. Itu ya loan, itu kekuatan klubnya Tom Haye itu. Jadi kalau misalkan emang bisa kena, gue seneng sih karena pasti dapat menit bermain. Dibandingkan di Oxford yang kan intensitasnya lebih tinggi di Championship dibandingkan dari divisi gitu loh. Jadi gua rasa kalau misalkan Marceng di Breda bisa bisa survive gitu, kedepannya gue yakin Oxford pasti perpanjang kontraknya, karena kontraknya sampai musim panas 2026 kan, tahun depan gitu. Dan gue juga berharap maksudnya kayak Marceng misalnya main di Breda gitu, seenggaknya lo mendapatkan menit bermain yang reguler itu penting banget buat mengembangkan kemampuan dia sendiri sih. Dia masih muda banget. Masih muda, 21 tahun kok. Dan maksudnya dia tuh belum sampai peak levelnya dia harus bisa nembusin limitnya dia sendiri sih. Dan gue suka mentalitas seorang Marceng adalah ketika dia abroad gak homesick.
Iya. Dia tetap mau bertahan di Eropa tuh menurut gua. Walaupun gajinya kecil ya, cuma seenggaknya dia nggak masih muda, masih panjang karirnya dan dia masih mentingin untuk bisa berkarir dan banyak pengalaman di Eropa gitu. Tuh. Nah, gue tadi mau nyambungin ke yang gue tadi bilang di awalin Patinama yang ke Thailand ya. Oh iya. Tadi kita baru bahas dikit ya buat intermezzo. Gue sih di satu sisi senang sih karena kan nanti si Buriram ini bakal main yang AFC Champions apa sih sama Al Nassr gitu-gitu sih ya. Di situ. Gue sih senang ya kalau misalkan dia ke sono Patinama, tapi kan dia kan klub sebelumnya kan di Kasiopen Belgia kan. Belgia, kelas 2. Tapi menurut lo nih hitungannya penurunan karir apa kagak nih? Ya udah, menurut gue sih penurunan karir ya. Kalau secara rank top world-nya ya pasti penurunan karir. Tapi kalau untuk bisa main di Buriram apalagi, soalnya gini kalau misalnya di Buriram tuh saingan dia back kirinya si Thailand, Taraton. Oh Taraton tuh, ya maksud gue Taraton bagus soalnya. Oh gini. Gue ngerti, mungkin penurunannya itu dari segi kualitas klub dan juga kualitas liga. Iya, kualitas liga. Tapi kalau menurut gue dengan lu main dengan dia ada kesempatan main di AFC Champions League, menurut gue nggak masalah sih. Nggak, ya masalah juga. Tapi kalau untuk di yang gue masalahnya adalah saingannya Teraton belum tentu juga dia bakal dapat tim utama itu ya. Loh, masalah gue yang jadi permasalahan adalah, Teraton lagi saingannya. Gue tuh berharap tuh Sen tuh bisa ke Sediwos gitu main di apa di Jepang? Jepang J-League di J-League. Apa nama timnya? Yokohama gitu kan. Dan gue gini ya, gue kalau Liga Jepang gue rasa kayak kurang ramah tamah sih sama pemain ASEAN atau Indonesia ya gitu loh. Dia juga ada kuota-kuotanya ya? Ada kuotanya juga pemain Asia, tapi kalau Indonesia kalau nggak salah masuknya ke kota lokal Asia deh kalau nggak salah. Dan kalau misalkan Liga Jepang itu emang nggak seramah itu sih sama pemain-pemain ASEAN atau nggak Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan lu bawa abroad ke Thailand dibandingkan ke Jepang buat bermain yang mendingan Thailand kayak Arhan. Iya. Arhan kan di Thailand kepake banget. Gitu. Dan juga ternyata gue baru tau loh bukan Arhan satu Asnawi di Thailand tuh sekarang jersey paling laku. Iya. Dan gue cuma mau ngasih tahu kalau misalnya pemain kit Indonesia yang ke abroad ke sama Asia Tenggara itu negara itu atau tim itu bakal dapat keuntungan engagement dan lain-lain sih. Begitu juga kebalikannya. Dan menurut gue main di sama Liga Asia itu menurut gue nggak jelek-jelek banget. Dia bisa banyak juga pemain kita yang bagus kan. Pemain Asia yang bagus main di Liga 1 misalnya kayak kipernya Filipina tuh yang Persib. Mendoza. Kevin tuh. Kevin Mendoza maksudnya. Lumayan juga lah dia maksudnya. Bagus Kevin Mendoza itu bagus menurut gue. Karena kalau misalkan main karena gini ya, kalau gue mikirnya gini, kalau misalkan pemain main di J-League, Jepang League itu menurut gue levelers harus sanatik. Iya, atau enggak siapa Terasil Dangda gitu loh. Jadi susah juga sih untuk ke level itu karena pemain kita banyak yang belum sampai ke level itu gitu loh. Dan yang lagi rame ini juga ya katanya Jordi Amat udah mulai katanya mau balik ke Spanyol lagi katanya. Terus ada juga di materi Liga 1 tuh banyak yang deketin tim. Oh iya, Bali ya. Tapi ya gue kalau untuk Jordi Amat yang udah umur 33-34 itu aja dia kalau kembali solo living kali ya. Solo living kan. Ya menurut gue nggak apa-apa buat Jordi Amat kan main Liga. Udah selesai sih gue rasa dia isunya Kadis. Ke Kadis atau juga dia ini pilihannya dia atau ke Bali. Bali United. Dan itu menurut gue kalau misalkan dia mau ke Kadis atau ke Bali ya menurut gue udah pas daripada JDT. Bosen anjir. Iya, bosen. Itu kemarin gitu lah. Kemarin Sananta kan ini ke klub Brunei. Tapi mainnya di klub Liga Malaysia. Mainnya di Malaysia, Liga Malaysia mainnya. Oh gitu. Jadi klub Brunei ini sebelumnya tuh main karena di Brunei katanya cuma satu stabil deh. Iya. Dan dia nggak ada tantangannya, cuma 6 tim apa. Terus pertama itu klub Brunei nya tuh main 5 musim lah di Brunei-nya. Kan dia baru lahir top 2000 nggak salah timnya. Terus dari 2006 itu dia main di Liga Malaysia sampai 2000 berapa? Abis itu dia pindah sampai 2009, abis itu dia pindah ke Liga Singapura. Sampai kemarin. Terakhir tuh main di Liga Singapura. Akhirnya dia balik lagi ke Liga Malaysia musim depan. Jadi hitungannya Sananta main di klub Brunei, orang Indonesia main di klub Brunei tapi main di Liga Malaysia. Iya. Gitu tuh. Boleh sih, tapi ya respect sih ini kan Sananta. Ya gue juga mau lah. Tapi tenang, JDT jadi ada saingannya kan? Oh iya benar. Si DPMM. Nama timnya apa di DPMM. Jangan dia mau masuk Malaysia mau bikin Los Galacticos juga ya. Bisa jadi. Terus ngegabungin pemain-pemain ini kan gampang dia Sultan Brunei dia. Ada Castelli. Gue juga pasti gaji. Kan? Gajinya gede lah pasti kan. Pastinya. Fasilitas tuh oke sih. Sananta masih muda lagi. Ya, udah abroad. Bagus oke sih gue Sananta oke. Dan gue juga nunggu. Sukses terus ya Sananta. Yang kemarin gue tunggu adalah Egy sih. Egy buat abroad lagi gue. Iya, karena kualitas dribbling dan kemampuan fisiknya dia harusnya lebih dari Liga 1 ya. Dari 1 menurut gue sama Simon Tahamata terakhir nih sebelum kita ini pulang
Head of scouting. Gue baru tahu di timnas ada head of scouting. Gue nggak tahu tapi apa? Gue nggak tahu sih emang ada timnas. Gue tahunya kalau misalkan di Jerman, di Spanyol tuh ada head of development. Ya mungkin setip itu kali. Gue nggak tahu kenapa head of scouting. Scouting itu kenapa ya misalnya ada. Scouting karena gue tahu kalau. Iya misalnya kayak chief scouting tuh misalnya kayak di Arsenal pasti ada, Chelsea ada kan. Iya ada. Kalau dulu kan si Sven Mislintat tuh sempat jadi scouting. Cuman apa namanya? Maksudnya head of scouting itu buat ngasih saran ke Jordi Cruyff kali, jadi misalnya nonton Indonesia, yang bagus-bagus gitu. Gue bukan cari scouting, jadi dari Indonesia kan. Bisa jadi sih, bisa jadi. Kalau misalnya dia nyari scouting pemain-pemain yang ada roots Indonesia-nya bisa jadi sih. Karena menurutku tapi kalau misalkan kayak gitu sayang dengan apa yang development nggak sih kayak gitu, development player. Kalau misalkan cuma kayak gitu sayang karena dengan apa yang dia dilakukan di Ajax, dengan dia develop banyak pemain, kalau digunain bukan buat ngedevelopment Indonesia sayang. Iya benar sayang. Harusnya dia buat ngedevelop pemain scouting yang gue sih berharap itu ya, misalnya ini ada nih pemain 19 PSM misalkan yang bagus tahu sebenarnya boleh nih bisa ditalenta kayak boleh nih coba di trial nih atau kan coba diikutin TC gitu. Dan gue berharap dengan hadirnya dia misalkan emang tujuan kayak gitu menjadi gerbang buat pemain muda bisa masuk ke tim-tim Belanda. Misalkan taruhlah misalkan ada bocah umur 17 tahun 18 tahun dimasukin Jong Ajax misalnya. Ya dia pas aja. Dia kan di Ajax kan dihormatin banget. Iya pasti dia legenda di Ajax sama di pensiun kalau nggak salah deket-deket di Feyenoord. Dia tipe Johan Cruyff sebenarnya 82 83 Johan Cruyff di dia di timnas Belanda juga sih dia. Jadi masuk timnas Belanda Johan Cruyff pensiun. Oh, berarti eranya Ruud Gullit. Tapi hitungannya tetap masih satu angkatan sama. Berarti dia tua baru termasuk Van Basten tuh ya? Masuk tuh Van Basten, Ruud Gullit sama Frank Rijkaard ya? Rijkaard. Jadi dia masuk itu di Feyenoord itu tahun 84-85 itu tuh udah angkatannya Gullit. Ruud Gullit kan asli berarti dia di Belanda 88 masuk gak squad itu? Salah masuk ya. Yang menang Euro itu tuh? Harusnya enggak karena tahunnya tua itu, udah tua banget itu. Ini dia mau 70-an. Iya, 70-an dia prime-nya 70-an. Gitu. Jadi gua senang juga sih maksudnya dengan ini di luar ini ya. Karena kan kita kenal Simon Tahamata dengan kita nggak peduli pandangan politiknya mau kayak gimana. Pandangan politiknya kan kita tahu lah semua gimana gitu loh. Tapi ya dia kan udah profesional, orang profesional dia kerja ya pasti dia kerja buat timnas Indonesia lah. Gue sih gini sih buat ya kita paham lah dalam pemikirannya Simon Tahamata. Tapi gue berharap dia ngasih PKP buat sepak bola dulu. Kita ngomong sepak bolanya aja lah. Sepak bolanya aja. Nggak usah politiknya gitu loh. Jadi kemarin soalnya tadi kita kan update tuh ya. Masih banyak yang sebut itulah. Ke arah sana kan. Ke arah sana lah gitu loh. Jadi gue rasa kalau udah kontrak as a profesional apalagi cuma segmented ya, cuma sepak bola aja nggak ngomongin politik segala macam harusnya nggak ada keberatan apa-apa sih. Gitu sama semoga dengan adanya dia di timnas Indonesia, jadi klub-klub tuh juga punya head of scouting juga sih. Itu juga. Maksudnya dia bikin kewajiban. Gue masuk ke semua klub ada. Udah. Kalau nggak ada, turunin ke Liga 2. Gue berharap gitu sih. Jadi tim tuh lebih serius dan lebih profesional gitu. Mohon izin Pak Erik, liganya juga semoga bisa berkembang Pak Erik ya, liganya ya, gitu operatornya kalau bisa dari luar dah. Iya, biar lebih keren. Maksudnya udah VAR, udah peningkatan lah. Ada VAR segala macam. Kan banyak tapi kan yang kemarin pertanyaan kemarin, apalagi gue lagi nonton Liga 1 banget ya, mungkin karena gue kerja di salah satu sponsor klub juga kan, jadi gue aja pengen nonton terus. Terus ya udahlah. Paling itu aja kali ini kita bahas, udah panjang juga nih tuh. Om Simon, selamat bekerja Om Simon. Dan semoga untuk pemain timnas semuanya nggak ada kendala ya. Ini kan besok kan Liga 1 kan pertandingan terakhir. Yang terakhir, last match. Game terakhir dan gue berharap nggak ada pemain yang cedera deh. Jakob Yance gitu kan dan lain-lain, semoga nggak ada cedera. Oke, thank you teman-teman yang udah dengerin. Jangan lupa follow. Nonton, ini kan udah buka Spotify ya. Oh, astagfirullahaladzim. Thank you teman-teman yang udah. Gue receh dulu kayak gitu lagi nih biar ngerti Pak. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa, gue juga ngomongnya tadi follow lah. Jangan lupa subscribe, komen sama like, dan jangan lupa follow kita ada di Twitter sama di Instagram. Di luar platform itu bukan kita, itu berarti akun palsu, report aja. Thank you guys, dadah.